nanti kita akan berjumpa dalam kelas ini. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Deskripsi mata pelajaran PAI kelas 7 semester ganjil. Pada semester ganjil ini kita akan mempelajari 6 babnya seperti itu. Terus bab pertama itu ada yang namanya Asmaul Husna. Bab kedua ada bab jujur, amanah, istiqomah. Bab ketiga semua bersih, hidup nyaman atau taharah. Bab keempat indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Yang bab kelima selamat datang aplikasi atau materi sirah atau sejarah Islam. Dan bab keenam dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah, surat Al-Mujadilah dan juga materi tajwid. Untuk selanjutnya sistem penilaiannya ada 3. 1 adalah kehadiran, yang 2 adalah pengumpulan tugas dan juga ulangan harian. Ini akan dibahas lebih lanjut. Untuk pengumpulan tugas dan ulangan harian apakah menggunakan Google Form atau mungkin nanti bisa tulis langsung di Google Classroom, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang penting materi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah bab 1. Kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang 1 Asmaul Husna. Tapi kita nggak mempelajari keseluruhan dari 99 Asmaul Husna, enggak. Kita cuma ambil 4 aja. Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha waspada atau teliti, As-Sami' artinya maha mendengar, dan Al-Basir artinya maha melihat. Tujuan kita 1 memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Yang kedua adalah mempelajari hikmah beriman kepada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Yang ketiga adalah menerapkan perilaku Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk materi, kita akan melihat gambar berikut. Nah, ini gambarnya Bapak siapa? Kalian pasti sudah tahu. Ini adalah Bapak Profesor B.J. Habibie. Jadi beliau menemukan yang namanya teori aerodinamika. Jadi pesawat itu kalau mau turun zaman dulu itu sebelum Pak Habibie nemuin teori aerodinamika pesawat yang pada ekornya itu masih munyer gitu. Jadi sebelum dia turun ke landasan itu harus berputar terlebih dahulu, kemudian baru turun. Ketika Pak Habibie menemukan teori itu di Jerman, kemudian penemuannya dikembangkan, dia akhirnya pesawat itu bisa langsung dari atas, landingnya itu dari atas langsung turun ke bawah, itu bisa stabil. Awalnya itu nggak stabil, harus berputar dulu baru kemudian turun ke landasan pacu. Dan Kediri bentar lagi akan punya bandara sendiri. Dan selanjutnya adalah apa ini? Ya, ini adalah cetakan yang namanya cetakan kue, tapi dia ceklek. Jadi cetakan ceklek ini kita berarti kalau dalam membeli barang harus teliti. Jadi teliti. Kalau Pak Habibie tadi Al-Alim artinya orang yang pandai. Dia diakui orang yang jenius, cendekiawan Islam juga. Salah satu presiden bangsa Indonesia yang nomor 3. Tapi dia memiliki pengetahuan luar biasa dan juga kemauan luar biasa, pengalaman luar biasa, keimanan luar biasa, dan juga pengetahuan yang luar biasa. Yang selanjutnya ini adalah surat Al-Mulk ayat 13. Artinya, dan rahasiakan perkataanmu atau nyatakanlah sungguh dia mengetahui segala isi hati, wa asyiru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bidati sudur. Jadi yang namanya Tuhan itu mengetahui semua isi hati kita. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya CCTV. CCTV ini adalah perlambang bahwasanya kalau kita ingin mengawasi suatu tempat atau suatu rumah, bahkan sekolah kita sendiri sudah pasang yang namanya CCTV. Jadi gunakan yang namanya CCTV. Termasuk kejadian pencurian itu bisa diketahui lewat CCTV. Terus yang selanjutnya next, makna Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu terdiri atas asma dan husna. Asma artinya adalah nama, Al-Husna artinya yang terindah. Jadi nama-nama Allah yang paling indah yang dimiliki oleh Allah. Nah, di dalam hadis itu terdapat 99 Asmaul Husna, dan yang satu adalah Ismul Adzam, yaitu nama Allah itu sendiri. Nah, fungsinya barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, maka Allah memasukkan ke dalam surganya. Makanya kalau di MTS atau aliyah itu sebelum memulai pembelajaran mereka wajib membaca Asmaul Husna. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, dan seterusnya seperti itu. Kalau dulu saya di MTS seperti itu.
Terus selanjutnya adalah kita akan mempelajari satu iman kepada Allah ya. Jadi pada dasarnya manusia memerlukan bekal hidup di dunia untuk memenuhi kehidupan di dunia maupun akhirat. Jadi iman merupakan bekal hidup tersebut. Kenapa iman diperlukan? Supaya seseorang itu tidak tersesat. Kalau orang nggak punya iman itu biasanya tersesat atau dia gampang yang namanya bunuh diri. Kita contoh sebagai negara Jepang atau Korea Selatan. Nah, dia adalah negara paling maju di Asia, tapi angka bunuh dirinya paling tinggi. Kenapa kok angka bunuh dirinya paling tinggi? Mereka nggak punya pegangan. Jadi mereka itu cuma berpikiran hidup itu sekali, ya di dunia ini aja. Kalau gagal ya udah, kamu kecundang dan kamu lebih baik mati. Nggak ada urusan setelah mati. Padahal kalau di konsep Islam sendiri kehidupan itu berlangsung selama-lamanya. Jadi kematian itu pintu gerbang awal menuju alam barzah. Setelah alam barzah nanti ada hari kebangkitan. Setelah kebangkitan nanti wanjang, ada sirat, ada mizan, terus ada surga, ada neraka, dan lain sebagainya. Terus supaya orang tidak tersesat mengerti arah matanya, orang kan butuh kompas. Jadi kalau ke gunung itu supaya tidak tersesat, satu misalnya ini kita ambil contoh ya, kalau orang mau naik gunung, satu jalurnya harus jalur resmi, bukan jalur abal-abal atau jalur robos hutan terlarang atau apa gitu. Jadi jalurnya harus resmi. Nomor dua, harus ada pemandu. Pemandu itu fungsinya apa? Fungsinya menunjukin jalan. Jadi nanti rute-rutenya menuju pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Jadi itu supaya tidak tersesat harus ada pemandu. Nah, pemandu kita di dunia ini apa? Pemandu kita di dunia ini adalah Al-Quran ataupun agama. Jadi yang namanya iman itu harus dipupuk kayak pohon. Pohon itu nggak bisa besar dengan sendirinya. Jadi perlu bertahun-tahun untuk memupuknya sehingga pohon itu besar. Memupuknya itu bisa dengan menggunakan pupuk organik. Kalau hati kita itu memupuknya itu dengan mendengarkan siraman rohani, ngaji dan lain sebagainya supaya hatinya nggak atos, supaya yang namanya sakinah min rabbikum itu dapat berada di dalam hati. Karena orang yang sudah memiliki sakinah min rabbikum atau ketenangan dari itu hanya dalam hatinya, dia akan menemukan kebahagiaan luar biasa hidup di dunia ini. Meskipun dia seorang yang tidak berpunya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu letaknya di hati. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah harta dan lain sebagainya, tapi kebahagiaan sejati itu letaknya di hati. Karena ada orang yang kekayaannya luar biasa, tapi kadang hartanya nggak barokah, anaknya sakit-sakitan. Terus buat menambahkan atau pengobatan dia yang stroke dan lain sebagainya. Gitu. Terus selanjutnya kita akan mempelajari al-alim ya. Al-alim itu asmaul husna yang pertama. Makna al-alim adalah Allah mengetahui hal yang nampak ataupun yang gaib, bahkan semua peristiwa sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, pengetahuan Allah tanpa batas. Jadi pernah ada sebuah hadis itu yang berbunyi kata Allah maqadirul khalaiqa qabla ayyuqas samawati wal ardi bi khamsina alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir tiap-tiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi yang namanya pengetahuan Allah itu tanpa batas. Bahkan kapan kita mati, terus siapa jodoh kita, terus rezeki kita hari ini seperti apa, itu Allah sudah mengetahui. Nah, cara meneladani al-alim atau Allah yang Maha mengetahui itu, satu, belajar dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malasan ya. Termasuk ketika online, mungkin kendalanya sinyal dan lain sebagainya masih bisa kita usahakan. Misalnya kita ke wifi, warung dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah kita tidak boleh sombong juga dengan pengetahuan yang kita miliki. Sebenarnya kisah Nabi Musa berburu dengan Nabi Khidir. Jadi kalau di surat Al-Kahfi itu kan diterangin tuh persoalan Nabi Musa berburu dengan Nabi Khidir. Pertama itu adalah Nabi Musa ditanya oleh Allah, wahai Musa, siapakah orang yang paling pandai di muka bumi? Kata Allah berfirman seperti itu, siapakah orang yang paling pandai di muka bumi? Maka Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, aku adalah orang yang paling pandai di muka bumi. Maka Allah menegur Nabi Musa, wahai Musa, datanglah kepada hambaku di tepian pantai yang bernama Khidir. Dia berjubah hijau. Terus bekas telapak kakinya itu tumbuh rumput. Jadi yang namanya Khidir itu keistimewaannya itu bekas telapak kakinya tumbuh rumput. Kemudian Nabi Musa pun mengajak yang namanya salah seorang muridnya yaitu Nabi Yusha berjalan ke tepian pantai di arah Yordania. Kemudian ketika dekat bertemu dengan Nabi Khidir
ikan yang dibawa oleh Nabi Musa yang awalnya itu ikan sudah diadai besek, kalau kita orang Jawa menyebutnya besek ya, itu tiba-tiba ikannya mencolot, kemudian ikannya itu berjalan dengan siripnya, cara berjalannya kayak gini. Terus kemudian ternyata ikan itu pertanda bahwasanya Nabi Khidir telah dekat. Ternyata kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir memberikan syarat. Wahai Musa, jika engkau berguru kepadaku, aku memberikanmu syarat. Satu, jangan engkau mencela apa yang tindakan yang aku lakukan. Dua, engkau harus bersabar terhadap semua tindakanku dan nanti itu semua akan aku terangkan di belakang. Kemudian Nabi Musa pun berjalan di pertemuan yang pertama. Nabi Musa itu melihat Nabi Khidir mendatangi seorang anak-anaknya kecil, usianya 6 tahun. Kemudian Nabi Khidir itu membunuh anak tersebut. Anak-anak kecil 6 tahun itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Jadi anak kecil yang usia 6 tahun dibunuh Nabi Khidir. Nabi Musa sebagai orang awam ya, itu melihat sesuatu pembunuhan kecil, karena yang 6 tahun nggak berdosa tiba-tiba dibunuh, itu nggak terima sama Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, ini ada anak kecil nggak berdosa kok kamu bunuh, itu gimana? Terus Nabi Khidir ngomong, wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan bisa bersabar mengikuti jejakku. Terus kemudian Nabi Musa menyadari kesalahan, mohon maaf Nabi Khidir, aku melupakan syarat berguru denganmu. Jadi syaratnya itu nggak boleh menanyakan atau mencela kepada Nabi Khidir. Di kemudian hari Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan lagi. Terus mau menyeberang pulau. Mau menyeberang pulau itu karena Nabi Musa dan Nabi Khidir uangnya ketinggalan, nggak punya uang, akhirnya minta tolong ke nelayan. Wahai nelayan, kami nggak punya uang tapi kami ingin menyeberang pulau. Kemudian nelayan dengan senang hati, dengan baik, dia nelayannya itu ramah apian, itu ditumpahne wong loro, ditumpahne nyebrang ke pulau seberang. Kemudian setelah mendarat itu si nelayannya lagi cari umpan buat makan ikan. Kemudian Nabi Khidir itu ujug-ujug melubangi perahu nelayan yang telah menolong Nabi Musa sama Nabi Khidir tadi untuk menyeberang lautan tadi, menyeberang pulau. Terus kemudian Nabi Musa itu nesu lagi, marah lagi sama Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, kenapa kok itu perahu orang nelayan itu tadi itu kan sudah nolong kita, terus kok kamu lubangi, itu kamu itu gimana toh? Terus akhirnya Nabi Khidir ngomong, wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan bersabar terhadapku. Terus Nabi Musa minta maaf lagi sama Nabi Khidir. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah ketika tiba di sebuah pulau, kalau adanya orang Arab itu, kalau kita sowan ke kepala desa, itu mesti disembelihkan seekor kambing. Ya, jadi mereka itu kalau menghormati tamu luar biasa caranya. Kalau kita namu di suatu desa itu mesti disembelihkan seekor kambing, dan itu penghormatan luar biasa. Tapi ketika tiba di desa itu, semua penduduk desa itu orangnya pelit-pelit, nggak mau menyambut tamu. Terus akhirnya Nabi Khidir menemukan sebuah tembok yang mau roboh. Terus Nabi Khidir itu benahi tembok itu. Jadi temboknya mau roboh itu dibenaknya pondasi ini, terus kemudian dibangun lagi batanya tanpa mendapat upah. Terus Nabi Musa berutuh ngomong lagi nyalain Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, penduduk desa ini tidak mau menyambut kita sebagai tamu, memberi makan kepada kita, tapi sampai kok dengan senang hati membangunkan yang namanya tembok yang mau roboh itu. Terus kemudian Nabi Khidir berkata kepada Musa, cukup Musa, sampai gak bisa sabar melu aku. Kamu tidak bisa bersabar, ikut aku. Maka hari ini akan aku terangkan ihwalku, kejadian-kejadian aneh yang kamu temui di perjalanan tadi. Yang nomor satu, aku membunuh anak kecil itu karena anak kecil itu, aku mendapat wahyu dari Allah, anak kecil itu akan membunuh kedua orang tuanya ketika dewasa nanti, dan anak itu akan menjadi orang yang durhaka dan gak punya manfaat sama sekali kepada orang tuanya. Maka aku membunuh anak kecil itu. Terus perihal kedua tentang aku melubangi perahu nelayan yang telah menolong kita menyeberang pulau. Itu pada saat itu ada seorang raja yang sangat bengis, yang itu mau merampas semua perahu milik nelayan yang digunakan untuk ekspansi perang ke negara lain. Jadi perahu tadi tak lubangi supaya tidak dirampas sama raja yang zalim tadi. Yang ketiga adalah tembok yang mau rubuh di desa tempat dimana orang-orang nggak mau menyambut kita. Itu di bawah tembok itu ada yang namanya harta anak yatim, sekitar 200 keping emas. Lah koin dulu kan dari emas, itu kepingan emas itu temboknya supaya tidak rubuh itu tak
kuatkan fondasinya supaya nanti ketika sudah dewasa, tembok itu udah usianya 20 tahun roboh dengan sendirinya. Anak yatim itu yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta itu bisa mengambil harta di tempat itu. Jadi yang namanya Nabi Musa itu mengabarkan kalau sosok Nabi Musa itu sebagai orang awam, kemudian sosok Nabi Khidir sebagai orang yang khas atau walinya Gusti Allah. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah Al-Khabir, maha waspada atau teliti, yakni dalam menciptakan setiap makhluknya mulai dari proton, neutron, elektron, hewan-hewan sampai manusia, itu Allah maha teliti. Bagaimana makanannya, bagaimana rizkinya, bagaimana sistem peredaran darahnya, bagaimana otaknya dan lain sebagainya. Kita ambil contoh jantung ya sebagai sistem peredaran darah. Jadi jantung itu membawa sekitar 5 liter darah dalam 1 menit. Darah mengalir melalui seluruh sistem pembuluh darah dalam waktu 20 detik dalam sehari. Jantung memompa sekitar 2000 galon darah sejauh 60.000 mil melalui pembuluh darah. Jadi yang namanya jantung itu memompa darahnya luar biasa sistemnya. Ini detailnya itu seperti itu. Kita kan nggak pernah merasakan gitu. Cara ngitungnya seperti apa nggak pernah merasakan, nggak pernah tahu. Pokoknya kita hidup aja. Terus yang kedua adalah rata-rata jantung berdenyut sebanyak 60 sampai 100 kali per menit. Jadi jantung orang dewasa berdetak 100.000 kali setiap hari dan 36 juta kali selama setahun menurut American Heart Association. Sedangkan orang-orang yang memiliki denyut jantung lebih pendek sekitar 60 denyut per menit, jantung mereka berdetak 86.000 kali sehari. Jadi yang namanya jantung itu luar biasa. Jadi sistem detaknya seperti apa, karena yang namanya ibaratnya baterai kan. Kalau kita punya jam, baterainya mati, jamnya ikut mati. Jantung juga gitu, kalau kita punya sudah dikasih Allah jantung, wayangnya mati ya mati. Tapi jantung itu nggak pernah istirahat, nggak pernah misalnya jadi orang malas aku nggak belum mau memompa darah, nggak seperti itu. Jantung itu tetap berdetak. Jadi usia manusia sampai kadang 75, 100 tahun bahkan lebih itu tetap berdetak. Jadi kuncinya manusia itu di jantung itu sendiri. Yang selanjutnya adalah mana asami. Mana asami itu Allah maha mendengar semua suara di alam semesta, mulai suara bakteri sampai suara meledaknya bintang yang akan menjadi lubang hitam, bahkan suara hati manusia. Seperti di surat Al-Mulk ayat 13 tadi, wa asiru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah melihat semua isi hati, mendengar semua isi hati. Jadi kalau ketika kita berdoa nggak perlu kita suaranya keras-keras dan lain sebagainya, nggak perlu. Kita cukup berdoa dalam hati itu sudah cukup. Allah juga sudah mendengar. Terus cara mendeladani asami, update informasi, tidak boleh ketinggalan berita. Yang kedua adalah jangan sebar berita hoax. Contohnya yang kemarin itu hadis palsu 15 Ramadan katanya kiamat, sampai sekarang nggak kiamat. Jadi saya itu dari zaman dulu itu sudah ngalamin yang namanya kabar-kabar kiamat itu mulai dari tahun 1999. Itu katanya dunia kiamat, tapi nggak jadi lagi. Terus 2012 itu sampai dibuat film katanya dunia kiamat, nggak jadi lagi. Nah itu kan, jadi orang manusia itu sok tahu ngeramal katanya kiamat, ternyata nggak jadi. Karena malah manusia itu selalu meleset. Tapi yang namanya Nabi Muhammad itu kalau waktunya kiamat itu dirahasiakan, tapi tanda-tandanya itu disebutkan. Di antaranya adalah Danau Tiberias yang mulai mengering. Jadi kalian harus cari tahu nih, Danau Tiberias di Israel kan. Itu kan buat minumnya penduduk Israel yang ada di sana. Itu mulai mengering. Nanti kalau danaunya itu terus itu sudah mengering sempurna, itu nanti Ya'juj keluar, Dajjal keluar. Kalau Dajjal sekarang masih disembunyikan. Ya'juj juga disembunyikan, dikurung di sebuah gunung yang dilapisi dengan besi di Rusia. Terus selanjutnya adalah Al-Basir, maha melihat. Allah melihat semua perbuatan hambanya, termasuk ambil goreng kelima, bayaran 2. Nah, juga termasuk nyolong naga tetangganya, ya miliknya tetangganya, ya. Jadi itu Allah maha melihat. Terus cara meneladani Al-Basir gimana? Kita nggak boleh yang namanya mencuri. Yang kedua, kita harus melihat peristiwa alam sebagai bahan ragunan. Misal kita berasumsi dari COVID nih. COVID ini kan penyakit, tapi kan di sini kan banyak hikmahnya. Satu diantaranya penjualan sepeda kan meningkat. Yang kedua adalah itu gaya hidup masyarakat lebih sehat sekarang, karena mereka yang namanya rajin berolahraga, terus konsumsi makanannya kan dijaga banget. Terus udara lebih bersih. Ini potret foto Jakarta kemarin waktu before after PSBB dan sebelum dan sesudah PSBB. Jadi sebelum
lakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu Jakarta langitnya itu kayak gini. Jadi langitnya itu penuh polusi yang namanya asap kendaraan. Jadi kayak semacam kabut, tapi kabutnya itu banyak asapnya. Yang sebelah kanan ini adalah ketika diberlakukan PSBB, langitnya itu bersih dan indah. Jadi kayak gitu. Udara di Jakarta nggak baik. Saya kesana tahun 2012 itu sudah nggak baik ya, kayak gini. Kayak cuacanya kayak berasap banyak. Terus selanjutnya adalah hikmat beriman kepada Allah. Satu, selalu mendapat pertolongan Allah. Kalau mendapat pertolongan Allah sesuai dengan surat Al-Mu'min ayat 51, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya saksi-saksi pada hari kiamat. Jadi ketika nanti di akhirat akan mendapat pertolongan Allah, karena yang namanya orang itu kan masuk surga itu kan nggak mesti amalnya itu bukan amal yang besar-besar, nggak mesti. Ada yang masuk surga karena memberi minum lalat, ada yang masuk surga karena memberi minum anjing, ada juga yang dibangun rumahnya di surga karena dia selalu bersih-bersih masjid. Nah, jadi macam-macam. Pokoknya suatu amal yang kelihatannya sepele, tapi di situ ada keikhlasan, justru itu menjadikan rahmat Allah, justru itu yang menjadikan masuk surga. Karena banyak kisahnya kejadian sahabat-sahabat itu yang amalnya itu nggak sepiro, tapi dia menjadi ahli surga, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Misalnya mau maling, terus ingat kepada Allah nggak jadi maling. Terus akhirnya ya udah hatinya tentram. Karena kalau kita makan barang haram, misalnya mencuri atau apa itu, ngambil duitnya temannya, kita pasti ada perasaan gelisah. Jadi kata Ibnu Qayyim itu, dosa itu yang membuat kamu gelisah, sedangkan kebaikan itu yang membuat kamu hatimu tenang. Jadi kalau kita ngelakuin dosa itu hati kita gelisah senantiasa, kayak ada yang salah, ada yang kurang. Ini harusnya nggak dilakuin tapi kok dilakuin. Dan nomor 3, sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Nah, jadi sesuai dengan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi yang namanya di sini semua manusia itu rugi kecuali satu, orangnya harus beriman. Yang kedua adalah mengerjakan keberiman. Jadi beriman itu tiket utama kita. Jadi kalau orang ingin masuk surga ya syahadat iman, baru kemudian melakukan berbagai. Sekian, terima kasih pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk tugasnya akan saya kirim lebih lanjut.